Seorang Islam nanti dibilang nggak Islam. Seorang Islam naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Saya sudah katakan tadi, ada beberapa, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan, lagi-lagi masyarakat dibuat gaduh karena peraturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan buka bersama. Dan masyarakat hanya mendapatkan informasi sampai ke sana. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan buka bersama. Udah stop, informasinya cukup sampai di sana. Padahal ada kelanjutannya. Dimana kita tahu buka bersama itu di Indonesia sudah menjadi tradisi tahunan. Setiap umat muslim di bulan suci Ramadan selalu ada tradisi buka bersama. Sebetulnya yang buka bersama bukan hanya orang muslim, semua warga Indonesia cenderung menghormati dan menghargai tradisi tersebut. Bahkan yang non muslim pun suka ikut buka bersama. Dan kali ini akibat daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dan tidaknya sampai kepada masyarakat secara utuh, akibatnya menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat, dan ini digoreng secara intens, kontinu, terus menerus, bahkan masif di berbagai media sosial, seolah-olah pemerintah anti-Islam, seolah-olah pemerintah mendiskreditkan umat Islam di bulan suci Ramadan, dilarang untuk buka bersama, kemudian juga seolah-olah masyarakat ingin dijauhkan dari tradisi-tradisi kekeluargaan, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan saya ingin membantah satu persatu. Pertama, yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah untuk melakukan buka bersama adalah bukan masyarakat, tapi untuk para pejabat, di mana kita tahu dalam beberapa bulan kemarin pemerintah menjadi pusat perhatian masyarakat karena ada oknum yang dengan gaya hidup hedon, mewah, kemudian menampilkan arogansi di hadapan publik karena kemewahannya. Padahal setelah ditelusuri ternyata oknum tersebut menyelewengkan berbagai ribuan dolar atau ratusan miliar, sehingga merugikan keuangan negara. Akibatnya hari ini oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan perilaku yang mereka lakukan di hadapan hukum. Sudah ditangani oleh KPK, sudah ditangani oleh pengadilan. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan buka bersama bukan untuk masyarakat, tapi untuk para pejabat. Karena pejabat sudah menjadi perhatian yang tajam dari masyarakat. Jadi cik atuh para pejabat NTT hidup normal, gitu inginnya pemerintah begitu. Jangan terlalu menonjolkan kemewahan, yang apalagi kemewahan tersebut akibat daripada hal-hal yang tidak rasional didapatkan begitu. Kemudian yang kedua, bukan berarti kebijakan tersebut mendiskreditkan umat Islam di bulan suci Ramadan. Enggak. Pemerintah tidak melarang umat Islam untuk berpuasa. Pemerintah tidak melarang umat Islam untuk sholat. Pemerintah tidak melarang umat Islam untuk zakat. Pemerintah pun juga tidak melarang untuk buka bersama bagi masyarakat. Enggak. Yang dilarang kan cuma pejabat. Jadi tidak ada urusan atau tidak ada hubungannya antara larangan tersebut dengan masyarakat, juga tidak ada hubungannya antara larangan tersebut dengan kebencian pemerintah terhadap Islam. Enggak. Pemerintah tetap mencintai umat Islam, pemerintah tetap mencintai umat-umat yang lain, juga pemerintah mencintai masyarakat seluruh Indonesia. Jadi tidak betul atau tidak benar jika dikatakan bahwa kebijakan masyarakat pemerintah kepada publik untuk untuk tidak buka bersama adalah untuk sebagai bentuk benci kepada Islam. Enggak. Dan itu hanya informasi yang sepenggal, tidak utuh sampai kepada masyarakat. Saya yakin pemerintah mencintai umat Islam, saya yakin pemerintah mencintai warga negara Republik Indonesia, dan saya yakin ini demi kebaikan kita sebagai warga negara Indonesia.
bagaimana agar semua orang kondusif, tidak ada tidak ada gap antara pejabat dan juga masyarakat begitu ketika mereka dihukum oleh pemerintah untuk tidak berlaku hedon, tidak berlaku mengumbar kemewahan begitu, agar semua pandangan di negara hukum itu sama begitu. Kemudian juga teman-teman, saya harap tidak termakan oleh isu-isu yang saya sudah katakan tadi. Masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Jadi teman-teman jangan terprovokasi, jangan terpancing oleh orang-orang yang sudah dari ubun-ubun sampai ujung kakinya membenci kepada pemerintah. Saya kira eh, sebelum informasi diterima secara utuh, teman-teman berharap mencari informasi yang seutuhnya. Apakah betul pemerintah melakukan A, B, C? Saya harap seperti itu. Jadi jangan langsung sepenuhnya mempercayai apa yang diberitakan, karena hoax, kemudian juga fitnah, kemudian juga berita bohong yang mereka keluarkan demi menjelek-jelekan pemerintah itu sangat berbahaya begitu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kesucian hati, pikiran, perilaku untuk senantiasa menjaga nilai-nilai yang seharusnya di bulan suci Ramadan ini nilai-nilai kebaikan itu ditingkatkan. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cek bahasa Sunda nama. Pejabat dilarang bukber, nah masyarakat kudu baper gitu. Jadi kudu baper lah, biasa baik. Bukber, kemudian sorangan. Gak usah terbawa suasana, gak usah terprovokasi. Kita sama-sama menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebaikan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.